Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Andi Setiawan dengan NIM A1124052. Saya dari ruang 002. Di sini saya akan menjelaskan tata cara bertayamum dan juga menjelaskan dan mengukur seberapa banyak dua kulah air itu. Yang pertama sendiri adalah tayamum sendiri adalah bentuk wudhu ataupun mandi pengganti yang dilakukan tanpa air, yaitu dengan menggunakan debu yang suci. Tayamum diperbolehkan dalam keadaan tertentu ataupun kondisi tertentu, seperti ketika tidak ada air atau dalam kondisi tidak bisa terkena air karena alasan penyakit. Adapun syarat-syarat bertayamum antara lain, yang pertama, tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Maksudnya adalah seseorang yang dalam kondisi memang benar-benar tidak ada air boleh melakukan tayamum, dan juga seseorang dalam kondisi tidak mampu menggunakan air karena alasan penyakit, dan juga atau seorang dalam kondisi cuaca yang sangat dingin yang berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua itu ada masuk waktu sholat. Maksudnya tayamum hanya bisa dilakukan hanya setelah masuk waktu sholat. Jika seseorang melakukan tayamum sebelum masuk waktu sholat, maka tayamumnya tidak sah. Yang ketiga ada media yang suci. Maksud dari media yang suci yaitu dengan menggunakan debu yang suci, yaitu bebas dari najis dan hal-hal najis lainnya lah. Yang keempat itu ada tidak adanya penghalang untuk bersuci dengan air. Maksudnya itu adalah misal perempuan yang sedang haid atau nifas tidak bisa menggunakan tayamum untuk mengganti mandinya ketika mereka dalam kondisi haid atau nifas. Yang terakhir itu ada menghilangkan najis terlebih dahulu. Sebelum bertayamum ataupun sudah bertayamum, alangkah baiknya kita mengecek ataupun melihat di sekitar kita, walaupun bisa di debu yang akan kita gunakan, pakaian yang kita gunakan, dan tempat yang akan kita gunakan dari najis. Karena najis dapat membuat sholat kita tidak sah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara bertayamum. Sebelum masuk ke tata cara bertayamum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tangan tidak boleh terhalang oleh suatu benda yang dapat menghalangi menempelnya debu pada tangan, seperti gelang, jam tangan, dan cincin. Yang kedua, tanah ataupun debu yang dipakai untuk bertayamum dapat digunakan berkali-kali dan hukumnya mustakmal. Apa hukum mustakmal? Mustakmal adalah tanah yang jatuh dari bekas usapan tayamum kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke tata cara bertayamum. Yang pertama, kita tempelkan tangan kita pada media debu ataupun tanah yang sudah suci. Kedua, kita tepuk sekali dan kita tiup untuk menghilangkan debu yang kasar. Selanjutnya, kita usap muka kita sambil mengucapkan niat bertayamum. Adapun niat bertayamum yaitu nawaitul tayamumah listibahatis sholati fardlillahi ta'ala. Setelah kita mengusap muka, selanjutnya kita menempelkan tangan pada debu untuk yang kedua kalinya. Kita tepuk dan kita tiup kembali untuk menghilangkan debu yang kasar. Setelah itu kita usap tangan kita dari ujung tangan sampai ke siku hingga balik lagi dari ke atas. Nah, kan berarti tangan dulu. Nah, pada saat mengusap bagian tangan, debu dibagi menjadi 3 pada tangan kita. Yang pertama itu pada bagian jari-jari tangan, kedua pada bagian telapak tangan, dan ketiga pada bagian ibu jari. Nah, setelah melakukan tayamum, selanjutnya itu kita dianjurkan untuk membaca doa setelah wudhu. Adapun doa setelah wudhu yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma alni minat tawabin wa jalni minal mutatahhirina wa jalni min ibadikas sholihin. Mungkin itu saja tata cara bertayamum yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kita akan menjelaskan dan mengukur seberapa banyak dua kulah air itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dua kulah air menurut para ulama. Untuk dua kulah air itu sendiri adalah istilah yang digunakan dalam fikih Islam untuk menjelaskan tentang volume air yang menjadi batasan antara air yang tidak mudah
menjadi yang tidak mudah terkena najis dan air yang mudah terkena najis. Yang mana konsep ini penting dalam memahami hukum najis pada air, khususnya dalam konteks penggunaan air untuk bersuci. Nah, para ulama dari berbagai mazhab memberikan penjelasan yang berbeda-beda tentang volume dua kula ini dan bagaimana air tersebut diperlakukan dalam kaitannya dengan najis itu sendiri. Yang pertama itu ada menurut ulama, ada menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, dua kulah merupakan batasan yang signifikan dalam hukum taharah atau hukum bersuci. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, yang pertama itu ada air yang mencapai 2 kulah atau lebih tidak akan menjadi najis jika terkena najis, selama tidak ada perubahan dalam sifat-sifat air tersebut. Apa sifat-sifat air itu? Yang pertama ada dari warnanya, baunya, dan rasanya. Nah, yang kedua, jika air kurang dari 2 kulah dan bersentuhan dengan najis, maka air tersebut akan dianggap najis meskipun tidak ada perubahan pada sifat-sifatnya. Nah, yang ketiga, ukuran 2 kulah menurut mazhab Syafi'i itu berkisar antara 216 liter hingga 192 liter. Nah, perbedaan ini yang tergantung pada metode penghitungan yang digunakannya. Selanjutnya ada menurut mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi tidak menggunakan konsep 2 kulah secara langsung dalam sudut pandang mereka. Kalau menurut Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, volume yang pertama itu ada volume air tidak menjadi penentu najis atau tidak adanya air, melainkan sifatnya. Nah, jika air berubah warna, rasa atau bau karena terkena najis, maka air itu menjadi najis tanpa melihat seberapa banyak air tersebut. Nah, yang kedua, jadi meskipun air tersebut kurang atau lebih dari 2 kulah, selama tidak ada perubahan sifat air itu tetap dianggap suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Yang ketiga ada menurut mazhab Maliki atau Imam Malik. Mazhab Maliki juga tidak menggunakan 2 kulah sebagai batasan. Nah, dalam mazhab ini menjelaskan yang pertama ada selama air tidak berubah sifatnya, yang mana sifatnya itu ada warna, rasa, dan bau yang tadi itu, meskipun bersentuhan dengan najis, air tetap dianggap suci tanpa memperhitungkan volume air selama air tidak berubah sifatnya. Nah, yang kedua, mazhab Maliki lebih mengutamakan kondisi airnya daripada kuantitasnya. Nah, maksudnya itu jika air tidak berubah sifatnya, bahkan dengan adanya sedikit najis, air tersebut tetap dapat digunakan untuk bersuci. Nah, yang keempat itu ada menurut Imam Hambali atau keempat itu ada menurut mazhab Hambali atau Imam Ahmad bin Hanbal. Pada mazhab Hambali ini mirip dengan mazhab Syafi'i dalam hal ini. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yang pertama itu ada air yang mencapai 2 kulah atau lebih tidak akan menjadi najis jika bersentuhan dengan najis tersebut, selama tidak ada perubahan sifat, warna, bau, atau rasanya. Yang kedua itu, jika air kurang dari 2 kulah, maka ia dianggap najis jika terkena najis, bahkan tanpa merubah sifatnya. Nah, yang ketiga itu ada ukuran 2 kulah menurut mazhab Hambali adalah sekitar 190,5 liter. Adapun juga menurut ulama-ulama lain, salah satunya itu ada Ibnu Qodamah dari mazhab Hambali menjelaskan bahwa 2 kulah dianggap sebagai jumlah air yang cukup untuk menolak najis selama tidak ada perubahan pada sifat air tersebut. Yang kedua itu ada menurut ulama An-Nawawi. Ulama dari mazhab Syafi'i ini menegaskan pentingnya 2 kulah sebagai batas dan ia lebih merujuk kepada ukuran 2 kulah sebagai standar untuk menjaga kesucian air dari najis. Nah, ada juga kadar 2 kulah menurut ulama kalau untuk menurut ulama Imam Nawawi tadi, ukuran 2 kulah air itu sekitar 174,58 liter. Ada juga menurut Imam Rafi'i ukuran 2 kulah, volume 2 kulah air itu sekitar 176,2 liter. Ada juga menurut ulama Irak, volume air menurut ulama Irak itu sekitar 255 liter. Ada juga, tapi mayoritas ulama menggunakan lebih ke menggunakan mazhab Imam Syafi'i, yang mana
volumenya yaitu sekitar 216 atau 217 liter. Nah, secara umum perbedaan pandangan tentang dua kulah di kalangan ulama muncul dari perbedaan tentang hadis yang menjelaskan batas ini. Namun kebanyakan ulama sepakat bahwa perubahan sifat dari air adalah penentu utama dalam memutuskan apakah air tersebut najis atau tidak. Nah, itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penampakan seberapa banyak sih dua kulah air itu, atau seberapa banyak sih 216 liter air itu. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping ini. Bak mandi yang dibutuhkan untuk menampung 216 liter memiliki lebar sepanjang 60 cm, setinggi 60 cm, dan panjangnya juga 60 cm. Nah, jadi itulah mungkin ukuran bak mandi yang dapat menampung volume air sebanyak 216 liter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.